Oke sobat-sobatnya, ketika kita mau melakukan pengisian e-kinerja, namun di bagian profil ini kan kita harus penuhi kebenaran dulu ya, harus kita betulkan dulu, pastikan benar. Nah, ketika kita di sini mau melakukan pengisian e-kinerja, kita nggak bisa lanjut dikarenakan di bagian profil ini di unit kerja PNS ini nggak muncul ya. Ketika kita klik di sini mencari unit kerja, ternyata ada tampilan kinerja BKN mengatakan nggak bisa membaca properties ya, atau undefined. Kemudian kita klik OK, kemudian terjadi kesalahan pada aplikasi, data UNOR tidak ditemukan. Maka di sini nggak ada yang bisa kita lakukan selain kita bisa klik OK. Kemudian di struktur unit kerja ini juga nggak ketemukan, kita juga bisa klik OK. Inilah permasalahan pertama, UNOR tidak ditemukan. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu di sini ketika kita klik di bagian data atasan, inilah untuk data atasan kita ini tidak diketemukan. Kira-kira bagaimanakah solusinya? Dan pada video ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu bagaimanakah solusi atau cara mengatasi data UNOR tidak ditemukan dan juga data atasan tidak muncul di e-kinerja BKN. Tentunya di sini nanti kita akan bisa mengatasi yaitu kesalahan pada aplikasi ini ya, dan juga supaya nanti data atasan kita ini muncul di aplikasi e-kinerja BKN. Bagaimanakah informasi dan tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita akan melakukan perjalanan mulai dari login dulu. Kita login ke e-kinerja BKN. Kinerja BKN.go.id, kemudian kita masuk ya, kita login. Masukkan username dan juga passwordnya, yaitu NIP dan juga password yang telah teman-teman buat sebelumnya. Nah, kemudian kita klik sign in. Sebelum kita melakukan pengisian SKP ya, ini kan kita wajib untuk melakukan koreksi, yaitu terkait tentang di bagian profil. Jadi di profil ini kita pastikan ini sudah betul ya, dan semua data ini sudah muncul teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke profil. Selanjutnya di sini pada bagian pertama yaitu data pribadi. Nah, di sini ada kesalahan-kesalahan juga kan, dikarenakan tidak bisa mengakses UNOR. Jadi kalau misalkan UNOR nggak muncul, ini otomatis di bagian data atasan ini juga nggak akan muncul ya. Nah, UNOR nggak muncul, kita coba scroll ke bawah. Nah, di sini seharusnya untuk unit kerja PNS ini sudah muncul teman, namun nggak ada ya. Kalau nggak ada ya kita nggak bisa lanjut. Nah, solusi untuk mengatasi UNOR nggak muncul dan juga data atasan yang nggak muncul ini adalah teman-teman, kalau misalkan kalian itu sebagai seorang guru misalkan, atau mungkin sebagai bawahan, maka mintalah atasannya itu untuk melakukan klaim ya, bahwa mereka tuh sebagai atasan di sekolah kita. Nah, ini kita simulasikan bahwa ini kita sudah menghubungi atasan saya sebagai kepala sekolahnya. Jadi kan saya seorang guru kan. Jadi saya meminta kepala sekolahnya itu untuk login ke aplikasinya ya, di aplikasi e-kinerjanya. Nah, ini kita coba logout dulu. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman di sini minta Bapak Ibu kepala sekolahnya atau atasannya ini untuk login ke aplikasi e-kinerja. Kemudian di sini masukkan NIP dan juga passwordnya. Setelah di sini beliau atasan kita ini login menggunakan nick dan passwordnya, kemudian mereka login. Nah, jadi di sini teman-teman silahkan di sini dari akun kepala sekolah ya, ini silahkan masuk ke profil. Dan selanjutnya di sini untuk kepala sekolah ini wajib mengeklaim bahwa dirinya itu adalah kepala atau pimpinan ya di sekolah kita. Kemudian beliau silahkan di profil ini klik di bagian klaim pimpinan unit kerja. Nah, selanjutnya di sini kepala sekolahnya ini wajib di sini klik klaim pimpinan unit kerja, klik di sini. Jadi misalkan saya adalah seorang guru yang berada di SDN Sekarjati 1 Karanganyar. Jadi saya dan kawan-kawan Bapak Ibu guru yang di sekolah saya ini nggak bisa untuk lanjut dikarenakan di sini belum diklaim ya dari kepala sekolahnya. Jadi di sini istilahnya ibu kepala sekolahnya ini mengeklaim bahwa beliau itu kepala sekolah yang ada di sini. Jadi nanti unit organisasi akan muncul teman. Nah, kemudian di sini ada fitur lepas pimpinan unit kerja. Itu artinya apa? Misalkan kepala sekolah ini adalah dia dimutasi atau pindah, maka dia harus melepas yaitu sebagai pimpinan unit kerja. Nah, untuk melepasnya itu cukup klik saja di sini. Maka otomatis nanti statusnya akan berubah kembali menjadi bukan pimpinan ya.
Nah ini kita klaim kan. Nah klaim pimpinan unit kerja, ini klik di sini klaim pimpinan unit kerja. Nah setelah dilakukan klaim pimpinan unit kerja dari atasan kita, maka kita sebagai seorang bawahan ini akan bisa ya untuk menemukan dan melanjutkan pengisian. Oke, ini kita logout dulu ya. Nah selanjutnya teman-teman yang tadi UNOR dan juga data atasan nggak muncul, sekarang kita coba login, apakah sudah muncul ataukah belum. Kita klik login, kita masukkan NIP dan juga password kita. Setelah itu kita masuk sign in. Nah selanjutnya di sini kita cek di profil ya, klik profil, apakah sudah ketemu ataukah belum. Oke, coba kita cek di sini. Sekarang kita cari dulu. Oh ya, sebelum kita cari coba kita cek di bagian atasan sudah muncul ataukah belum. Klik di atasan juga belum muncul, kita kembali ke data pribadi. Kemudian kita scroll ke bawah. Oke, belum muncul. Berarti di sini kita perlu tindakan manual, yaitu kita untuk memunculkan di sini kita coba klik edit profil ya. Kita klik edit profil. Kemudian di sini kita isikan unit kerjanya. Kita cari. Diketikkan secara manual nama sekolahnya ya. Dipastikan untuk data yang ditemukan ini nanti yang sudah benar ya. Kita klik di sini. Ini adalah untuk nama sekolah saya. Kemudian di sini kita klik OK. Nah, sekarang sudah muncul, teman. Nah, ini adalah sudah muncul kan? Ini adalah untuk unit kerjanya sudah muncul, kemudian unit kerja atasannya, kemudian unit kerja CPTK mandirinya. Dan kalau misalkan di sini unit kerjanya ini sudah muncul, dikarenakan tadi dari kepala sekolah sudah melakukan klaim bahwa beliau sebagai pimpinan unit kerja, maka sekarang ini adalah kita sudah akan bisa melihat bahwa pimpinan kerja kita ini sudah muncul ya. Coba kita scroll ke atas. Sekarang kita klik di bagian data atasan sudah muncul ataukah belum. Kita klik data atasan, klik. Nah selanjutnya sekarang sudah muncul kan untuk data atasan kita. Ini adalah atasan kita, yaitu di sini nama dan seterusnya ya untuk data-datanya. Itu adalah untuk cara mengatasi unit kerja organisasi nggak muncul dan juga data atasan nggak muncul ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjut pada next videos ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.